Perkenalkan, nama saya Michelle Jesslyn Yusuf. Saya umur 9,5 tahun. Saya sekolah di SDK Santo Yusuf II Malang. Nah teman-teman, kali ini Michelle mau bercerita tentang bawang putih dan bawang merah. Semoga teman-teman suka ya. Selamat menyaksikan. Zaman dahulu kala, di sebuah desa tinggal sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan seorang gadis yang sangat cantik bernama Bawang Putih. Mereka adalah keluarga yang bahagia. Meski ayah Bawang Putih hanya pedagang biasa, namun mereka hidup rukun dan damai. Namun suatu hari, ibu Bawang Putih sakit keras dan akhirnya meninggal dunia. Bawang Putih sangat berduka, demikian pula ayahnya. Di desa itu tinggal pula seorang janda yang memiliki anak bernama Bawang Merah. Semenjak ibu Bawang Putih meninggal, ibu Bawang Merah sering berkunjung ke rumah Bawang Putih. Dia sering membawakan makanan, membantu Bawang Putih membersihkan rumah, atau hanya mengobrol dengan Bawang Putih dan ayahnya. Ayah Bawang Putih menikah dengan ibu Bawang Merah. Awalnya, ibu Bawang Merah dan Bawang Merah sangat baik kepada Bawang Putih. Namun, lama-kelamaan sifat asli mereka mulai kelihatan. Mereka kerap memarahi Bawang Putih dan memberinya pekerjaan berat. Sementara Bawang Merah dan ibunya hanya duduk-duduk saja. Tentu saja ayah Bawang Putih tidak mengetahuinya, karena Bawang Putih tidak pernah menceritakannya. Suatu hari, ayah Bawang Putih jatuh sakit, kemudian meninggal dunia. Sejak saat itu, Bawang Merah dan ibunya semakin berkuasa dan semena-mena terhadap Bawang Putih. Bawang Putih hampir tidak pernah istirahat. Dia sudah harus bangun sebelum subuh. Kemudian dia harus memberi makan ternak, menyirami kebun, dan mencuci baju. Lalu dia masih harus menyetrika, membereskan rumah, dan masih banyak pekerjaan lainnya. Namun Bawang Putih selalu melakukan pekerjaannya dengan gembira karena dia berharap suatu saat ibu tirinya akan mencintainya seperti anak kandungnya sendiri. Pagi ini, seperti biasa, Bawang Putih membawa bakul berisi pakaian yang akan dicucinya di sungai. Dengan bernyanyi kecil, dia menyusuri jalan setapak di pinggir hutan kecil yang biasa dilaluinya. Hari itu cuaca sangat cerah. Bawang Putih segera mencuci semua pakaian kotor yang dibawanya. Saking terlalu asyiknya, Bawang Putih tidak menyadari bahwa salah satu baju telah hanyut
terbawa arus. Celakanya, baju yang hanyut adalah baju kesukaan ibunya. Ketika menyadari hal itu, baju ibu tirinya telah hanyut terlalu jauh. Bawang putih mencoba menyusuri sungai untuk mencarinya, namun tidak berhasil menemukan baju ibu tirinya. Dengan putus asa, dia kembali ke rumah dan menceritakannya kepada ibu tirinya. "Dasar ceroboh!" bentak ibu tirinya. "Aku tidak mau tahu. Pokoknya kamu harus mencari baju itu. Dan jangan berani pulang ke rumah kalau kau belum menemukannya. Mengerti?" Bawang putih terpaksa menuruti keinginan ibu tirinya. Dia segera menyusuri sungai tempat mencuci kaki. Matahari sudah mulai meninggi, namun bawang putih belum juga menemukan baju ibu tirinya. Setelah jauh melangkah dan matahari sudah condong ke barat, bawang putih melihat seorang pengembala yang sedang menghantam kerbaunya. Maka bawang putih bertanya, "Wahai paman yang baik, apakah paman melihat baju merah yang hanyut lewat sini? Karena saya harus cepat-cepat menemukan dan membawanya pulang." "Ya, tadi saya lihat, Nak. Kalau kamu mengejarnya cepat-cepat, mungkin kau bisa mengejarnya," kata paman itu. "Baiklah paman, terima kasih," kata bawang putih dan segera berlari kembali menyusuri. Hari sudah mulai gelap. Bawang putih sudah mulai putus asa. Sebentar lagi malam akan tiba. Dari kejauhan tampak cahaya lampu yang berasal dari sebuah gubuk di tepi sungai. Bawang putih segera menghampiri rumah itu dan mengetuknya. "Permisi," kata bawang putih. Seorang perempuan tua membuka pintu. "Siapa kamu, Nak?" tanya nenek itu. "Saya bawang putih, Nek. Tadi saya sedang mencari baju ibu saya yang hanyut. Dan sekarang kemalaman. Bolehkah saya tinggal di sini malam ini?" tanya bawang putih. "Boleh, Nak. Apakah baju yang kau cari berwarna merah?" tanya nenek. "Ya, Nek. Apa nenek menemukannya?" tanya bawang putih. "Kaki baju itu kesangkut di ruang rumahku. Sayang, padahal aku menyukai baju itu," kata nenek. "Baiklah, aku akan mengembalikannya. Tapi kau harus menemaniku dulu di sini selama seminggu. Sudah lama aku tidak mengobrol dengan siapapun. Bagaimana?" pinta nenek. Bawang putih berpikir sejenak. Bawang putih melihat nenek itu terlihat kesepian. Bawang putih pun merasa iba. "Baiklah, Nek. Saya akan menemani nenek selama seminggu. Asal nenek tidak bosan saja denganku," kata bawang putih dengan tersenyum. Selama seminggu, bawang putih tinggal dengan nenek tersebut. Setiap hari,
bawang putih membantu mengerjakan pekerjaan rumah nenek. Tentu saja nenek itu merasa senang hingga akhirnya genap sudah seminggu. Nenek pun memanggil bawang putih. "Nak, sudah seminggu. Kau tinggal di sini. Kan aku senang karena kau anak yang rajin dan berbakti. Untuk itu, aku mengasih kamu labu ini untuk dijadikan hadiah," kata nenek. Mulanya bawang putih menolak diberi hadiah, tapi nenek tetap memaksanya. Akhirnya, bawang putih memilih labu yang kecil. "Saya takut tidak kuat membawa yang besar," katanya. Nenek pun tersenyum dan mengantarkan bawang putih hingga depan rumah. Mendengar cerita bawang putih, bawang merah dan ibunya berencana untuk melakukan hal yang sama. Kali ini, bawang merah yang akan melakukannya. Singkat kata, akhirnya bawang merah sampai di rumah nenek tua di pinggir sungai tersebut. Seperti bawang putih, bawang merah pun diminta untuk menemaninya selama seminggu. Tidak seperti bawang putih yang rajin. Selama seminggu itu, bawang merah hanya bermalas-malasan. Kalaupun ada yang dikerjakan, maka hasilnya tidak pernah bagus. Karena selalu dikerjakan dengan asal-asalan. Akhirnya, setelah seminggu, nenek itu memperbolehkan bawang merah untuk pergi. "Bukankah seharusnya nenek memberiku labu sebagai hadiah karena menemanimu selama seminggu?" tanya bawang merah. Nenek itu terpaksa menyuruh bawang merah memilih salah satu dari 2 labu yang ditawarkan. Dengan cepat, bawang merah mengambil labu yang besar dan tanpa mengucapkan terima kasih. Sesampainya di rumah, bawang merah segera menemui ibunya dan dengan gembira memperlihatkan labu yang dibawanya. Karena takut bawang putih akan meminta bagian, mereka menyuruh bawang putih untuk pergi ke sungai. Lalu, dengan tidak sabar, mereka membelah labu tersebut. Tapi ternyata bukan emas permata yang keluar dari labu tersebut, melainkan binatang-binatang berbisa seperti ular, kalajengking, dan lain-lain. Binatang-binatang itu langsung menyerang bawang merah dan ibunya hingga tewas. Itulah balasan bagi orang yang serakah. Pesan moral dari cerita bawang putih dan bawang merah adalah kita tidak boleh serakah dan jahat dengan orang lain. Kita harus selalu bersikap baik dengan tulus dan ikhlas kepada orang lain tanpa berharap imbalan. Ingat ya, kebaikan akan berbuah kebaikan. Demikian pula dengan kejahatan akan mengakibatkan kejahatan. Demikian cerita dari Michelle. Semoga teman-teman suka ya dan bermanfaat. Terima kasih. Dadah.